Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang reproduksi pada manusia. Sekarang kita melanjutkan tentang reproduksi pada tumbuhan dan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan ada dua cara, yaitu reproduksi seksual atau generatif dan reproduksi aseksual atau vegetatif. Reproduksi seksual melibatkan sel kelamin, sel telur dan sel sperma, terjadi fertilisasi, melibatkan organ reproduksi. Reproduksi aseksual atau vegetatif pada hewan dan tumbuhan tanpa melalui proses fertilisasi. Reproduksi menggunakan potongan bagian tubuh hewan atau tumbuhan. Reproduksi seksual generatif pada hewan diawali dengan penyerbukan yang melibatkan sel kelamin. Sperma dihasilkan benang sari dan sel telur dihasilkan oleh putik. Dilanjutkan proses fertilisasi atau pembuahan yang membentuk zigot yang berkembang menjadi embrio. Penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan yaitu proses menempelnya serbuk sari atau polen di atas kepala putik. Penyerbukan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu angin, hewan, air, dan manusia. Hewan yang membantu penyerbukan diantaranya serangga, semut, burung, kelelawar. Jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya antara lain angin atau disebut anemogami. Ciri-cirinya bunga ukurannya kecil, tangkai bunga mudah bergoyang jika tertiup angin. Jumlah bunga banyak dan ringan. Tidak menghasilkan nektar atau bau. Contohnya pada padi dan jagung. Jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya yaitu serangga. Ciri-cirinya memiliki warna yang menarik dan cerah, menghasilkan nektar, umumnya serbuk sari lengket, contohnya bunga matahari. Yang dibantu oleh burung atau disebut ornitogami. Ciri-cirinya umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak, mahkota bunga berbentuk terompet, contohnya bunga cangkring atau Erythrina fusca Laur, atau bunga dadap Erythrina variegata. Yang dibantu oleh kelelawar atau kita menyebutnya Chiropterogami. Ciri-cirinya menghasilkan nektar, memiliki warna menarik, menghasilkan bau, mekar di malam hari. Karena kelelawar beraktivitasnya di malam hari, maka pohon-pohon yang mekar di malam hari itu yang pembuahannya dibantu oleh kelelawar. Contohnya adalah kaktus. Buah naga itu contoh dari kaktus ya Nana ya. Jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Ciri-cirinya bunganya berumah dua. Jadi artinya satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Kemudian serbuk sarinya sulit bertemu putik. Ini yang biasa dibantu manusia adalah vanili dan anggrek. Bagian-bagian bunga. Mahkota, kelopak, dasar bunga, bakal biji, tangkai bunga, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari. Anak-anak bisa lihat di buku paket bagian-bagian bunga untuk lebih jelas dan fungsinya. Ini anak-anak ya, fungsinya.
Nah, sekarang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami. Serbuk sari jatuh pada putik dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. Serbuk sari jatuh ke putik pada bunga yang berbeda dalam satu pohon. Biasanya kan satu pohon ada beberapa bunga, anak-anak. Nah, itu jadi masih satu pohon. Sedangkan penyerbukan silang atau alogami atau xenogami, serbuk sari dari putik berasal dari pohon yang berbeda tetapi sejenis. Misalnya ada pohon mangga, jenisnya sama, berdampingan. Nah, kemungkinan akan terjadi penyerbukan silang. Penyerbukan bastar atau hibridogami. Serbuk sari dan putik berasal dari tanaman yang berbeda varietasnya atau berbeda jenis. Misalnya bunganya putih, kemudian bastar dengan yang berbunga merah. Jadi berbeda varietasnya, tapi masih bisa terjadi penyerbukan. Pembuahan atau fertilisasi. Serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Serbuk sari menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel dalam serbuk sari membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif dalam serbuk sari berperan sebagai penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sperma satu membuahi inti sel telur membentuk sigot, sedangkan inti sperma yang kedua atau yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Sehingga terjadi proses pembuahan. Maka pembuahan yang demikian disebut pembuahan ganda. Sekali lagi anak-anak, pembuahan ganda karena inti sel sperma 1 membuahi inti sel telur membentuk sigot, sedangkan inti sel sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi penyerbukan, menyusul pembuahan atau peleburan antara sperma dan ovum. Ini pembuahan pada tumbuhan. Ini tadi anak-anak ya, diulang lagi penjelasannya. Lihat nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini untuk lebih jelasnya pada gambar. Jadi inti generatif 1 membuahi sel telur, inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder. Reproduksi tumbuhan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan gimnosperme atau berbiji terbuka. Pada tumbuhan berbiji tertutup, tumbuhan memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah atau ovarium. Bakal biji berkembang menjadi biji. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah berkembang menjadi buah. Anak-anak bisa lihat pada gambar beserta keterangannya.
Macam-macam bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan. Ada yang dikelompokkan sebagai bunga lengkap, memiliki perhiasan dan alat kelamin. Contohnya bunga sepatu, bunga bakung. Bunga tidak lengkap apabila satu atau lebih dari perhiasan bunga tidak ada. Misalnya kamboja, kelapa. Bunga sempurna apabila benang sari dan putih terdapat dalam satu bunga. Misalnya bunga mawar, bunga matahari. Bunga tidak sempurna apabila hanya satu alat kelamin saja yang terdapat pada satu bunga. Misalnya pakis haji, melinjo, jagung. Dikenal bunga jantan, yaitu hanya benang sari saja, dan bunga betina itu berarti hanya ada putih saja. Tumbuhan berumah satu, apabila satu pohon terdapat alat kelamin jantan dan betina. Tumbuhan berumah dua, apabila dalam satu pohon terdapat hanya satu alat kelamin, jadi betina saja atau jantan saja. Proses penyebaran biji terjadi secara alami dan bantuan manusia. Yang dibantu oleh angin, contohnya anemokori. Contohnya bunga dandelion. Yang dibantu air, contohnya kelapa, bakau. Yang dibantu hewan, dikelompokkan entomokori, dibantu serangga. Chiroptera, penyebarannya dibantu kelelawar. Chiroptekori. Kemudian ornitokori, dibantu oleh burung. Mamokori, dibantu oleh hewan mamalia. Contohnya luwak menyebarkan biji kopi. Yang dibantu oleh manusia, proses penyebaran biji terjadi secara sengaja. Misalnya padi, jagung, mangga, dan lain-lain yang sengaja ditanam oleh manusia. Yang tak sengaja misalnya rumput, bijinya melekat pada pakaian sehingga terbawa ke tempat yang lebih jauh dari induknya. Perkecambahan, kita mengenal adanya dormasi. Biji yang belum tumbuh merupakan biji yang berada dalam keadaan dormasi, yaitu dalam keadaan istirahat. Lamanya berbeda-beda. Perkecambahan, masa berakhirnya masa dormasi dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, kelembapan, cahaya, temperatur. Siklus hidup tumbuhan berbiji, anak-anak bisa lihat nanti di buku paket atau di buku materi yang lain atau di SBA atau di Intan. Ini untuk struktur putih. Gymnosperme, tumbuhan berbiji terbuka. Habitatnya tidak ada yang herba, tidak memiliki bunga, jadi alat reproduksi seksualnya berupa strobiles atau rujung. Perbanyakan secara vegetatif dengan tunas batang atau disebut bulbil. Ovum dibentuk dalam archegonium kecuali genemon. Bakal biji terbuka, tidak dilindungi karpel. Sedangkan tumbuhan berbiji terbuka, ciri-ciri yang lain adalah tidak mempunyai bunga sejati, tidak ada mahkota bunganya. Bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Merupakan tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan dua jenis spora berlainan. Spora itu berupa megaspora membentuk gamet betina, sedangkan mikrospora menghasilkan sabuk sari. Struktur reproduksi terbentuk di dalam strobiles.
dalam reproduksi terjadi pembuahan tunggal. Ini anak-anak bisa lihat Strobilus jantan dari tumbuhan pakis haji dan tunas pada tumbuhan pakis haji. Strobilus jantan berarti untuk perkembangbiakan secara generatif dan timbulnya tunas itu secara vegetatif. Sedangkan ini adalah gambar Strobilus betina pada pakis haji. Kalau anak-anak melihat tumbuhan pakis haji, bisa dilihat tumbuhannya itu betina atau jantan dari Strobilusnya. Melinjo. Reproduksi aseksual pada tumbuhan yaitu cara reproduksi yang menggunakan bagian tumbuhan tanpa proses fertilisasi. Sifat keturunan akan sama dengan induknya. Tumbuhan memiliki sel-sel yang berkemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan atau organ. Pergiliran keturunan pada paku, anak-anak bisa lihat nanti lebih jelas lagi di buku paket ada juga anak-anak yaitu ya. Jadi metagenesis, pergiliran keturunan pada paku. Jadi paku itu juga mengalami perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Sedangkan ini pada lumut sama mengalami metagenesis. Rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya temulawak, jahe, kunyit. Stolon atau gerage, batang tumbuhan yang menjalar di bawah atau di atas permukaan tanah. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Contohnya pegagan, itu gambar yang di atas anak-anak. Arbai itu kalau dulu kecil itu menyebutnya rambutan. Jadi buahnya kecil-kecil. Kalau sudah warnanya ungu berarti sudah masak. Kemudian rumput teki dan stroberi. Stroberi anak-anak sudah tidak asing lagi. Umbi lapis atau bulbus, terdiri atas daun yang tebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang ada di bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Jadi umbi lapis itu merupakan modifikasi batang dan daun. Cakram yaitu batang yang hidup di dalam tanah. Siung, anak umbi lapis atau kuncup samping yang tumbuh kecil-kecil di sekitar umbi induknya. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung. Umbi batang, batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang menggembung karena menyimpan cadangan makanan. Beberapa tempat di permukaan umbi terdapat sisik dan pada ketiak sisik terdapat kuncup-kuncup ketiak. Jika kondisi memungkinkan akan membentuk mata tunas. Contohnya kentang, ubi jalar, gadung. Kuncup adventif. Kuncup adventif atau tunas liar yaitu tunas yang tumbuh di bagian tubuh tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti tepi daun dan akar. Contoh jambu biji, sukun, apel, kersen, kesemek, cemara. Kersen itu kita mengenal dengan nama lain daerah yaitu talok anak-anak ya. Tunas berasal dari tunas ketiak. Tumbuhan baru tumbuh tidak jauh dari induknya sehingga membentuk rumpun. Contohnya pisang, tebu, dan bambu.
Reproduksi aseksual bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sifatnya sama dengan induknya dan cepat memperoleh hasil. Yang merupakan aseksual buatan adalah cangkok, merunduk, menyampung atau enten, dan menempel atau okulasi dan stek. Kemarin anak-anak saya tugaskan untuk membuat atau melakukan percobaan menyetek tanaman. Walaupun ada juga yang melakukan menyambung. Jadi stek sekalian menyambung. Oke, enggak masalah. Mencangkok, mengelupas kulit kayu dibalut dengan tanah, ditutup plastik atau sabut kelapa dan menyiramnya tiap hari sampai muncul akar, kemudian dipotong siap untuk ditanam. Sifat tanaman sama dengan induk, perakaran tapi tidak kuat karena berakar serabut. Biasanya yang dicangkok itu mangga. Tapi anak-anak boleh mencoba kalau sudah musim penghujan. Merunduk, membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman bisa dipisahkan dengan induknya. Merunduk dilakukan pada tanaman yang bertangkai atau cabang batang yang panjang dan lentur. Biasanya ini pada alamanda, tumbuhan alamanda. Bisa kamu lihat gambarnya di situ. Ini ya anak-anak ya. Contoh cara melakukan perkembangbiakan vegetatif secara buatan merunduk. Ini menyambung atau enten. Ini biasanya dilakukan pada adenium. Biar satu pohon itu bunganya tidak hanya satu jenis. Jadi bisa lebih indah dinikmati. Kemudian juga jeruk. Menempel atau okulasi. Biasanya ini juga pada pohon jeruk anak-anak dilakukan. Stek. Ada stek batang, ada stek daun. Yang stek batang itu contohnya singkong, sirih, kamboja, euphorbia, dan yang lainnya yang berbatang. Kemudian stek daun itu pada daun cocor bebek. Keuntungan perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan lebih cepat. Tumbuhan sama dengan induknya. Kerugiannya, umurnya pendek, tumbuhan induk cepat rusak kalau terlalu banyak dicangkok misalnya, dan tidak ada variasi. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Hidroponik. Anak-anak suka ini biasanya mengembangkan ini. Jadi kalau kalian pengen mencoba, silahkan. Karena tanpa menggunakan tanah dapat tumbuh. Yang dapat tumbuh ini misalnya kalian bisa membuat ini seperti tomat, timun, melon, terong, selada. Vertikultur, teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Kultur jaringan, anak-anak perhatikan ini. Metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Manfaat vertikultur hidroponik dan kultur jaringan.
Peltikultur sebagai konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas untuk menghemat tempat, mengantisipasi jika tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bercocok tanam. Kalau hidroponik menghemat lahan, tidak perlu menggunakan tanah sebagai medianya. Kultur jaringan memudahkan untuk mengembangbiakan tumbuhan yang susah dikembangbiakan secara alami. Dapat menghasilkan jumlah yang banyak dalam sekali waktu pembiakan. Tanaman anggrek sulit dikembangbiakan membuat anggrek menjadi cukup langka. Maka teknik reproduksi anggrek dengan menggunakan kultur jaringan untuk mengatasi permasalahan reproduksi pada anggrek. Tunas atau biji anggrek yang telah diambil kemudian ditanam pada medium agar yang berisi Tunas atau biji anggrek yang telah diambil kemudian ditanam pada medium agar yang berisi nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Biji anggrek dapat tumbuh lebih cepat dan lebih banyak melalui cara tersebut. Setelah proses penanaman, biji anggrek akan mengalami tahap pengakaran atau tumbuhnya akar. Tumbuhnya akar menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Selanjutnya dilakukan penjarangan terhadap biji yang telah mengalami pengakaran atau disebut plantet. Plantet akan tumbuh menjadi tanaman anggrek dengan struktur organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Jika telah memiliki struktur demikian, tanaman anggrek dapat dikeluarkan dari botol kultur dan ditanam pada media dalam pot, tapi masih ditanam pada ruangan atau proses aklimatisasi. Proses ini bertujuan agar tanaman anggrek dapat mengenali kondisi luar botol. Jika tanaman anggrek tumbuh dan menghasilkan tunas yang baru dalam proses aklimatisasi dan akar tumbuh kuat, maka tanaman anggrek siap dipindahkan ke media tanam yang baru dan dapat ditanam di luar ruangan. Anggrek yang ditanam dalam medium, anak-anak bisa lihat. Ini proses aklimatisasi. Setelah mempelajari materi, anak-anak bisa mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan. Semoga sukses, dikerjakan dengan teliti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.